Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Udah lama nggak review-review, udah lama nggak bikin konten. Mudah-mudahan malam ini ada konten yang bisa to the moon. Tapi sekali lagi, ini bukan financial advice ya. Kita hanya berdiskusi, kita review token-token yang memang memiliki potensi untuk cuan gitu. Nah, malam ini ada satu token yaitu Block to Play. Kita bisa lihat di sini websitenya blocktoplay.com. Ini sebuah token gaming dengan supply-nya 100 juta token. Kemarin mereka baru selesai pre-sale di Pingsel itu sebesar hard cap-nya tercapai yaitu 500 BNB, 350 BNB, hard cap-nya tercapai dalam hitungan jam gitu ya. Jadi hype-nya lumayan dapat lah hype-nya. Dengan member TG-nya hampir 50.000 lebih. Dev-nya juga nggak pelit sama marketing, karena mereka ya udah kontak ke Arjano dan lain-lain, itu yang barusan gue dapat update. Nah, apa sih B2P token itu? Nah, dia pertama bikin game, yaitu dia nyebutnya decentralized gaming, earn while playing, gitu kan. Dia sudah audit dari Solidity. Nanti kita lihat auditnya dari Solidity. Lalu white paper-nya juga ada. Nah, dia kemarin di DXL. Nah, jadi dia sebetulnya nggak membuat game baru. Jadi dia bikin satu server GTA 5 role play. Jadi dia kayak semacam bikin apa ya, mod ya, kayak server mod gitu. Eh, Kayak bikin private server lah. Kalau dulu main Dota dan lain-lain tuh ada yang namanya private server. Nah, mereka bikin seperti itu, lalu di config, gue kurang ngerti juga confignya seperti apa. Dia akan launching untuk beta servernya itu di tanggal 1 bulan 1 2022, ya kan. Nah, dia akan bikin ada NFT-nya, marketplace NFT-nya untuk play-nya nanti ke depannya. Jadi untuk mainin game ini kalau nggak salah harus sudah punya akun GTA-nya ya, Lang ya. Nah, ini timnya yang Doxet, yang nggak Doxet sih lah. Si Cloud ini ownernya, CEO-nya. Resell-nya juga udah selesai. Nah, kita lihat dia sudah audit ya. Smart contract-nya sudah bisa dilihat, bisa dicek smart contract-nya. Jadi dia sudah audit di Solidity Finance untuk SC-nya, dan ini nilainya sih pas semua ya, nggak ada temuan yang major. Ini bisa kita lihat dia nggak ada temuan yang major. Lalu ada white paper yang bisa kita lihat white papernya. Jadi dia ada NFT marketplace. Nanti ke depannya, nah gamenya itu kayak gini. Jadi GTA 5 base, terus di modified real life role playing. Jadi kita nanti kayak bikin tim-tim kayak gitu sih. Bikin tim, ada yang jadi penjahat, timnya ada yang jadi polisi, kayak gitu ya, Lang ya. Lalu keuntungannya dia, kita dari apa gitu. Nah, jadi sistem money sistemnya seperti ini. Nanti kita di withdrawalnya pakai USDT kalau nggak salah kemarin payoutnya. Cuman dia payoutnya agak lama, yaitu bisa sampai 2 hari karena dia ada manual check gitu. Lalu game currency-nya itu dia pakai USDT, ya kan. Jadi lebih stabil lah kalau pakai USDT kan gamenya. Nah, nanti koin B2P-nya ini buat apa? Ya ini buat NFT. Lalu token distribution-nya yaitu hanya 100 juta B2P. Nah, ini ada public pre-sale 35%. Ini nggak di vesting 35 juta
totalnya. Dan ini kemarin yang gue bilang habis dalam waktu hitungan jam 35 juta. Lalu ada liquidity-nya 28 juta yang dikunci selama 1 tahun. Lalu untuk marketing sebesar 15%, vesting selama 10 bulan, timnya juga vesting selama 10 bulan. Lalu ada airdrop 10%, ada launch fee 2%, totalnya 100 juta token. Nah, ini ada gambaran launch-nya. Lalu ada token distribution-nya. Jadi ada tokenomiknya juga dari 6% fee-nya itu 2% akan didistribusikan ke holder, lalu 4%-nya akan diinjek ke liquidity pool. Jadi total buy and sell-nya itu nanti di tax-nya itu sekitar 6%-an. Jadi untuk yang kemarin beli pre-sale itu dia di maksimal itu 3,5 BNB per wallet, ya kan? Yaitu sebesar 350 BNB totalnya, dan itu udah tercapai. Nah, ini NFT sistemnya ada 3 jenis, ada 3 kategori, ada regular, ada rel, ada epic. Nah, ini harganya juga lumayan nih nanti. Jadi kayak NFT-nya kemarin ada mobil, jadi kayak jenis-jenis mobil lah ya, namanya GTA kan biasanya ngedrift dan lain-lain. Lalu ada affiliate system dan lain-lain. Nah, ini ada roadmap-nya. Roadmap-nya di quarter 3 dia server script development, lalu smart contract integration, ada team building, dan lain-lain. Nah, dia kemarin udah melakukan ini, pre-sale, lalu launching-nya tanggal 12 bulan 12 nanti, lalu listing on CMC and CG. Nah, terus di quarter 1 2022 dia akan launching GTA 5 base role play server. Lalu ada listing lagi di Cex. Nah, memang di CMC-nya sendiri dia sudah terdaftar beserta dengan logonya sudah tampil di CMC. Tapi datanya masih untracked karena memang mereka belum launching di Pancake gitu kan, belum launching di DEX. Nah, tapi dia sudah register. Jadi begitu launching dia akan langsung tampil datanya di sini. Biasanya sih seperti itu B2P-nya. Nah, mungkin Gilang bisa lebih jelasin tuh sebetulnya role play server itu apa sih, Lang? Nah, cek. Nah, role play server ini ya kan, bagaimana kita nanti bermain selayaknya dunia nyata. Di situ kita bisa jadi apa yang kita mau. Misalnya kita di good side, ya kan, di good side kita bisa jadi dokter, pedagang, polisi, ya kan, petani, terus tracker dan lain-lain. Terus kalau ketika kita di bad side kita bisa menjadi mafia yang menjual senjata, yakuza yang menjual senjata dari Asia, bisa menjadi cartel, gangster dan lain-lain. Nah, kalau dilihat dari aku bermain di GTA 5 roleplay dulu-dulu, itu kan krus uangnya tidak digunakan ke USDT. Nah, kemungkinan ini nanti untuk transaksi di dalam in-game, misal kita kena tangkap polisi, kita harus membayar ke polisi denda kan, itu kemungkinan menggunakan USDT. Jadi transaksi USDT di dalam game nanti sangatlah besar. Bahkan kita anggap aja setiap hari itu kalau kita nggak makan kan kita lapar. Sama halnya di dalam GTA 5 roleplay itu gitu. Nah, kalau dilihat dari token B2P-nya itu dipakai buat beli NFT kan. Nah, NFT di sana itu pasti kan kalau misal contohnya bos mafia, masa cuman pakai mobil dealer ya kan? Adalah setidaknya pakai mobil premium. Misal kayak kemarin yang mau di giveaway kan NFT itu apa ya kemarin Om? Porsche 911 ya? Lamborghini. Porsche 911 untuk Indonesia giveaway-nya. Nah, itu nanti bisa diklaim dan bisa dikendarai di dalam GTA 5-nya gitu. Ya, setidaknya gambarannya itu main GTA 5 roleplay itu
kita bagaimana cara kita memerankan karakter selayaknya dunia nyata. Ya kita bisa lapar, bisa membeli sesuatu apa yang kita butuhkan, kita bisa ke unicorn, bisa ke pedagang buat menjadi pedagang, bisa daftarin ke polisi, bisa jadi guru, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Jadi sebetulnya lebih kayak metaverse sudah seperti itu ya, maksudnya benar-benar seperti kehidupan nyata gitu ya, jatuhnya ya. Iya. Jadi misalkan gue memilih jadi pedagang, nah, berarti setiap saat ada orang yang beli gitu kan. Iya. Kalau gue lagi nggak online, gimana tuh jualannya tuh? Ya kan pedagangnya nggak cuma satu, Om. Pasti. Oh, berarti kalau gue jadi polisi, ya setiap gue online gue nyari tilangan gitu ya? Ya kadang ya nyari tilangan, terus kadang kalau ada perampokan bank ya kan dari pihak bad set-nya melakukan perampokan bank, polisi yang menangani, seperti itulah. Oke, berarti ada kayak semacam team building gitu juga ya? Ya ada money heist juga kadang di role play itu. Oh gitu. Ya kalau secara game sih ya menarik lah ya konsepnya ya. Gue sendiri bukan gamer, gue nggak paham. Yang main role play di Indo itu si Galang. But anyway, buat gue tokennya punya potensi. Devnya juga nggak pelit-pelit amat. Dia siap memberikan giveaway satu NFT yang Porsche itu ya kalau nggak salah. Terus juga nanti akan ada lomba seal, itu hadiahnya 10 orang. Satu orangnya dapat, rencananya ya, satu orangnya dapat 0,1 BNB untuk 10 orang giveaway itu. Nanti di Telegram Indonesia. Itu rencananya akan seperti itu dari Dev. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait project ini, token ini. Pasti pada bingung nanyanya ya, gue mau nanya apa gitu. Maksimal pas launching berapa belinya? Kalau saat launching biasanya nggak ada maksimal sih. Tetapi satu BNB itu dapatnya 100.000 token. Itu saat pre-sale ya. Saat launching nanti nggak tahu tuh dapatnya berapa. Saat launching nanti. Jadi satu BNB sama dengan 100.000 token. Berarti berapa harganya tuh? Gitu. Dan itu udah habis 350 BNB. Berarti ya 35 juta token udah siap beredar saat nanti launching. Jadi ya mungkin akan ada sell dikit, ada dump dikit. Kalau memang devnya bagus, dia akan buyback lagi sih semuanya. Oh ya kan ini jatuhnya kayak ke GTA gitu ya. Ini dia Ya. Cuma buat server aja kan ya? Server Ya. Bukan aplikasi juga kan ya? Bukan, makanya cepat. Tinggal build servernya ya kan. Kalau aku dulu juga salah satu tim di server roleplay Indonesia ya kan, di Indopret roleplay itu sistemnya kita harus memiliki akun yang benar-benar verif atau biasa bisa dibilang yang lisensinya official untuk main game GTA ini, terus nanti dikonekkan dengan akun Steam. Nah, akun Steam, jadi servernya nanti di atasnya servernya nanti menggunakan platform namanya GTA 5 sama 5M. Nah, servernya nanti diaksesnya melalui 5M-nya ini gitu. Nah, ini udah gue buka nih 5M. Jadi apa sih 5M itu? 5M itu ya memang tadi seperti yang dibilang si Gilang, dia adalah kayak proxy server untuk bermain GTA-nya. Jadi nanti kita bisa create sendiri memang semuanya. Ya kan, nah ini udah ada nih, joinednya itu udah ada 147.000 orang yang bermain saat ini. Jadi tinggal ini bisa bikin server sendiri pakai 5M. Jadi kalau kita mau bikin pun sebetulnya bisa. Tetapi kan kelebihannya si B2P-nya ini adalah dia mengkoneksikan ini ke NFT market ya.
Dan NFT-nya itu digunakannya di game nanti seperti apa Lang biasanya Lang? NFT-nya kalau pas dibeli di B2P ya. Ya. Beli di B2P itu bisa buat top up ininya top up uangnya ya kan. Terus bisa buat beli mobil-mobil premium yang nggak ada di dealer. Nah kan biasanya mobil di GTA 5 roleplay itu ada sistem mobil dealer yang kita bisa bayar pakai uang in game atau mobil cash. Cash itu kayak waktu dulu misal kita main PB itu kita harus beli pakai uang real life gitu. Di sini sih dia disebut ada stack NFT sih. Stack B2P to get NFT. Jadi untuk mendapatkan in-game benefit gitu kan. Jadi lu bisa stack B2P untuk dapat NFT item yang bisa mendapatkan keuntungan untuk di dalam gamenya di sini. Lalu ada team up di sini. The bigger your team, the more crypto you earn. Jadi kalau misalkan kita ngerampok pedagang, ya itu bener dapat duitnya gitu ya istilahnya ya. Iya. Jadi kalau jadi polisi ya banyak-banyak nilang lah gitu kan, biar bisa dapat banyak duit kan gitu. Banyak-banyak Nah, kerja. kan ini masalah pekerjaan kan, kalau misalkan bangun server itu kan pasti kita yang ngajuin jadi pekerjaannya atau ditentuin tuh biasanya. Nah, itu di situ kita ya selayaknya dunia nyata. Kamu mulai dari pas build karakter ya kan? Pas bikin karakter awal, kamu spawn di dalam gamenya itu, ya kan? Spawn di GTA-nya. Kamu itu setidaknya punya pandangan mau kerja di apa gitu. Misal mau kerja di petani ganja, ya udah kamu cari info secara in game, cari info secara in game bagaimana kita di dalam game nanti kita ketemu karaktermu dengan karakter orang lain itu ya bisa berbicara kayak kita seperti ini gitu. Nah, jadi ini beberapa sudah dia masuk ke berita-berita ya mungkin berita-berita berbayar gitu ya. Join a rewarding virtual gaming experience with Block to Play. Nah, di sini ada. Di sini coba dia jelasin apa itu Block to Play. Lalu ada karakternya, ya kan. Jadi player on Block to Play would be given a chance to create their own karakter. Nah, jadi lu dikasih kesempatan untuk bikin karakter sendiri, gitu kan. Sedetail apapun, gitu kan. Sebelum memulai satu game, ya kan. Lalu mereka juga akan mengizinkan untuk custom skin, ya kan, bikin karakter sendiri. Lalu juga ada job functionnya, job and factions, gitu kan. Jadi lu bisa pilih nih, select job from list, mau yang legal atau ilegal job, gitu kan. Lalu ada marketplace, ya kan. Lalu ada misi, player are allowed to play mission once a week, and every player get a chance to win bonus, gitu kan. Nah ini ada banyak, kemarin gua sempat baca ada yang sampai di detailin, seperti tadi Galang bilang itu game-gamenya karakternya itu ada banyak, benar ada yang bisa jadi. Nah ini dia salah satu lagi Being Crypto ininya. Nah ini kayak legal job, ada bus driver, ada taxi driver, waiter, lalu ada yang option job, include, ada gang member, ada kayak gini lah, ada perampok bank gitu kan, ada pemalsu dokumen, ya, gitu. Nah, nanti ada beberapa pilihan akun tuh, ada VIP, ada yang biasa kayaknya. Lalu ada NFT marketplace. Ya, so kalau kita lihat sih game ini harusnya akan cepat lah ya launchingnya ya, karena memang dia di roadmap dia itu tanggal 1 bulan 1 kita sudah bisa bermain di server demonya rencananya tuh. Nah,
Buat teman-teman bisa cek juga di websitenya yaitu blog2play.com. Di sini ada SC-nya. Kalau suka yang main-main untuk ngecek smart contract bisa dicoba. Sekali lagi untuk launch-nya token itu tanggal 12 bulan 12 2021 ya kan, dan kemarin saat presale itu sudah habis 350 BNB sold out ya kan. Jadi ya kemungkinan maybe bisa cepat ke $1 mungkin, mudah-mudahan. Nggak tahu juga kita. Yang jelas kalau yang si presale-nya itu Diamond Hand kayaknya cepat banget ke $1 bahkan mungkin ke $5. Karena memang supply tokennya hanya ada 100 juta. Hanya ada 100 juta jumlah tokennya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau ingin memberikan pendapat terkait token ini? Bang mau nanya bang, karena ini mainnya harus berapa harus punya berapa token buat main ini? Belum dapat informasinya kalau masalah seperti itu. Tapi biasanya gimana Lang kalau main di role play server itu Lang? Nah, main di role play ini kalau sebenarnya kalau dari sudut pandangku ya, ini bukan masalah harus punya berapa token atau enggak. Tapi kamu bagaimana bisa punya, pokoknya intinya punya akun officialnya GTA, akun Rockstar, entah itu yang dari Steam atau Epic Games, itu buat ngakses 5M-nya. Soalnya ketika kita tidak punya akun itu atau kita tidak punya GTA 5 originalnya, kita nggak bisa bermain itu. Seperti itu. Cuman kalau punya harus berapa token itu kurang tahu sih. Kayaknya nggak seperti itu. Cuman ada from waitlist-nya. Kemarin kan Claude sempat ngomong kalau yang main itu harus daftarin waitlist. Jadi di situ kemungkinan setidaknya kamu holdernya dari block to play atau enggak, di situ kan di waitlist from buat mainnya nanti kemungkinan ada seperti itu. Ya. Jadi penjelasannya mungkin seperti itu. Tokennya itu digunakan tadi untuk staking. Nah, stakingnya bisa dapetin NFT. NFT-nya itu bisa digunakan untuk benefit dalam memainkan game. Nah, teknisnya seperti apa? Gue masih belum paham karena gue juga bukan gamer. Tadi di Galang udah jelasin seperti apa main game role play itu. Tapi teman-teman sekali lagi ini bukan financial advice. Silakan teman-teman riset lagi, baca-baca lagi di websitenya yaitu blog2play.com. Ya kan, bisa dicek di situ di blog2play.com. Ya kan, lalu bisa join di Telegram Indonesianya, bisa join di Telegram globalnya, itu udah ada semua. Mungkin itu aja review untuk Blog2Play pada malam ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.